Rabah, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arad dan lain-lain. Mereka ini berasal dari kalangan bawah dari sahabat Nabi yang ada. Lantas tokoh Quraisy yang ada berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, aradita bihaula'i min qaumik?" Muhammad, kamu senang gak dengan orang-orang itu sebagai pengikut kamu dari kaum kamu yang ada? Ahaula'il ladzina mannallahu alaihim min bainina? Apakah orang-orang seperti itu yang Allah memberikan kelebihan kepada mereka dibandingkan dengan kami-kami yang tokoh ini? Anahnu nasbiru anahnu nasiru tab'an lihaula? Apakah kami yang tokoh ini harus menjadi pengikut bagi orang-orang itu? Utrudhum, usir mereka. Fala'allaka in taratahum nattabi'aka. Kalau kamu mau ngusir mereka, ya barangkali kami akan ikut kamu, kami beriman kepada kamu. Usir itu Suhaib, Bilal, Ammar, Khabbab, bekas budak itu. Ya. Para jemaah yang saya muliakan, kasus inilah yang menjadi penyebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada Nabi, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Muhammad, kamu jangan ngusir orang-orang yang beriman kepada kamu dari kalangan bawah, bekas budak, yang mereka itu berdoa, beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Orang-orang itu menginginkan ridha Allah. Jangan usir, kata Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah kepada Nabi seperti demikian. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itu yang disebutkan tentang sabab nuzul ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam riwayat yang lain, para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan seorang tokoh Quraisy yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi dan Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Mereka itu mendapatkan Rasul SAW lagi duduk-duduk bersama dengan sahabat Suhaib, Bilal, Ammar dan Khabbab. Ada beberapa orang sahabat-sahabat dari kalangan bawah yang bersama dengan Nabi SAW. Waktu mereka melihat Nabi bersama dengan sahabat-sahabat dari kalangan bawah itu, mereka menghinakannya. Tokoh-tokoh Quraisy itu menghinakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, kata mereka kepada Nabi, "Inna nuridu an taj'ala lana minka majlisan ta'rifu lana bil Arab fadlana." Muhammad, kami ingin kau memberikan kepada kami kesempatan untuk duduk yang dengan itu orang-orang Arab tahu betapa kemuliaan diri kami. Fa inna wufudal Arab ta'tika. Di suatu saat utusan-utusan orang Arab datang kepada engkau. Fanastahi antarana al-Arab ma hadhil a'bid. Kami malu kalau orang-orang Arab itu melihat kami bersama dengan budak-budak yang ada ini. Fa idza nahnu ji'naka fa aqimhum anna. Kalau kami datang, keluarkan mereka dari kami, usir. Ya. Fa idza nahnu faragna faq'ud ma'hum in syi'ta. Kalau kami sudah selesai bersama dengan engkau, silakan. Kalau kamu mau duduk bersama dengan mereka, kalau memang kamu masih mau dengan mereka, silakan. Tapi waktu kami datang, usir mereka. Jangan mereka ada bersama dengan kami di dalam majelis. Nanti kalau kami sudah selesai, ya terserah kamu. Ya. Nabi semula mengatakan, "Na'am." Ya, oke. Kemudian tokoh Quraisy itu mengatakan, "Faktub lana 'alaika kitaban." Tuliskan perjanjian terkait dengan itu. Kalau kami duduk bersama engkau dalam suatu majelis, ada itu bekas-bekas budak itu, usir. Ayo tulis. Para jemaah yang saya muliakan, fada'a bi sahifatin wa da'a aliyan liyaktuba wa nahnu qu'ud fi nahiyah. Nabi manggil Ali untuk menyiapkan kertas untuk dituliskan perjanjian yang dimaksud. Kami waktu itu, kata sahabat, ya
Ibnu Mas'ud yang menceritakan hal ini. Kami waktu itu ya duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi semula mau. Tapi kemudian turun Jibril menyampaikan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Turun ayat ini mengatakan, Muhammad, kamu jangan usir orang-orang yang beriman yang mereka itu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah di waktu pagi, di waktu petang, yang memang mereka itu menghendaki ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat ini, Nabi melemparkan kertas yang ada di tangannya, kemudian Nabi manggil sahabat-sahabatnya, ayo sini, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang saya muliakan, Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengusir sahabat-sahabat dari kalangan bawah itu demi kamu berharap untuk berimannya tokoh-tokoh Quraisy yang ada. Jangan usir, kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ridha Allah. Ma'alaika min hisabi min syai'. Muhammad, kamu itu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai'. Mereka juga seperti itu terhadap engkau. Fatatrudahum, kamu usir mereka. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu usir mereka, kamu itu termasuk orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kamu usir sahabat-sahabat kamu yang berasal dari kalangan bawah, yang dulunya mereka itu budak, yang sekarang mereka beriman. Demikian ia setia taat kepadamu. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kita ketahui nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama sekali beriman kepada seorang nabi dan rasul itu adalah orang kelas bawah, orang rendahan. Sementara orang yang dikatakan dia itu tokoh, banyak yang membandel, melawan. Sedikit sekali dari tokoh yang beriman kepada seorang nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu, ya Nabi Nuh, ya ketika yang beriman kepada Nabi Nuh itu adalah orang-orang kelas bawah, tokoh-tokoh Quraisy yang ada menyombongkan dirinya. Mereka mengatakan, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami melihat engkau, hai Nuh, yang ikuti kamu itu orang-orang rendahan, orang-orang yang kelas bawah, yang enggak berfikir. Sampai seperti itu mereka katakan, iya, tentang orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cepat beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dari kalangan bawah. Iya. Kalau tokoh-tokoh yang ada yang punya pengikut, yang punya banyak harta, enggak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada di antara mereka yang beriman, ya belakangan berimannya. Tapi ya orang-orang dari kelas bawah, orang-orang yang menengah ke bawah demikian cepat menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang kelas bawah itu mudah untuk diyakinkan. Kalau orang kelas atas yang kaya, yang punya banyak pengikut, enggak mudah untuk meyakinkan mereka, selalu membantah dulu. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itulah pengikut dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dikala mereka membanggakan diri mereka dengan kedudukan, pangkat, harta, itu sama sekali
ia tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena terkait dengan iman adalah keterbukaan hati seseorang kepada kebenaran. Bukan kalau dia itu tokoh harus lebih dahulu beriman, enggak. Iya, banyak tokoh-tokoh yang mereka itu menyombongkan dirinya dan mereka tidak mau beriman. Para jamaah yang saya muliakan, dari tokoh-tokoh yang ada yang tetap kafir sampai akhir hayatnya, mati dalam keadaan kafir, dan ada yang akhirnya beriman juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah keberadaan Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menjaga sahabat-sahabat yang telah beriman itu. Kendatipun mereka itu berasal dari kalangan bawah. Dan belum tentu tokoh-tokoh yang ada mereka akan beriman setelah didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala banyak yang mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi jangan terkesima dengan duniawi, tapi hendaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada, dan Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dekat dengan sahabat-sahabatnya yang berasal dari kalangan bawah. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah yang diingatkan oleh Allah kepada Nabi SAW, jangan sampai mengusir sahabat-sahabat yang berasal dari kalangan bawah itu, demi Nabi yang berharap agar tokoh Quraisy beriman kepadanya. Belum tentu. Lebih baik Nabi memperhatikan, merawat, memberikan nasihat, tausiah, arahan-arahan kepada sahabat-sahabat dari kalangan bawah itu, dan mereka akan semakin lebih kokoh dan lebih kuat. Para jamaah yang saya muliakan, ini beberapa potongan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji. Uraiannya saya cukupkan demikian. Berikut, kalau ada yang menjadi pertanyaan seputar apa yang kita kaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, dipersilakan. Apa yang akan diangkatkan ke permukaan? Monggo. Pertanyaan atau masalah? Biasa ada. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Para jamaah yang saya muliakan, ketika sholat, jangan sampai seseorang, kita katakan, melalaikan orang dari sholatnya karena adanya suatu yang terlihat. Kita disuruh ketika sholat itu untuk bagaimana fokus dan konsentrasi kepada Allah dengan apa yang kita baca dan dengan apa yang kita gerakkan. Nah, sekarang di depan mata saya ada seseorang memakai kaos, umpamanya ada tulisan-tulisan atau ada gambar-gambar. Para jemaah yang saya muliakan, makruh hukumnya. Jadi ketika seseorang
datang sholat ke masjid berjamaah, hendaknya dia berpakaian dengan perpakaian yang terbaik, yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan. Ayat mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian dalam kurung pakaian yang terbaik yang kalian miliki untuk kalian itu ke masjid, sholat berjamaah. Yang sangat dianjurkan berwarna putih, terutama sekali hari Jumat, tapi boleh juga dengan warna yang lain. Nah, kalau ada tulisan, ada gambar, ini akan mengganggu makruh hukumnya. Ya. Apabila ada seseorang yang memakai baju yang ada gambarnya atau kaos yang ada tulisan-tulisannya, makruh. Makanya seseorang harus ngerti dengan ketentuan agama yang ada. Kalau akan ke masjid, janganlah memakai pakaian-pakaian seperti itu. Ya. Para jemaah yang saya muliakan, ini yang harus sama-sama kita mengerti, sehingga ketika kita datang berjamaah ke masjid, tidak akan sampai mengganggu orang, melalaikan orang dari sholat yang dilakukannya. Ini poin sangat penting. Ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik. Pakaian-pakaian yang sesuai dengan ketentuan syar'i, ya termasuk pakaian-pakaian yang kita katakan yang gak akan ganggu orang, yang akan melalaikan orang, seperti pakaian yang bertulisan atau yang ada gambarnya seperti itu. Haruskah kita mengingatkannya? Kalau memang rasanya perlu diingatkan, diingatkan. Kalau barangkali selalu saja saya melihat dia kalau ke masjid pakai baju seperti itu, perlu diingatkan, diingatkan. Tentu saja dengan cara yang baik. Ya, seperti itu. Saya lihat, saya perhatikan kemarin kaos itu. Beberapa hari kemudian kaos itu ada tulisannya, ada gambarnya, dan sepertinya dia suka dengan itu. Padahal itu dipakai ke masjid, dan ke masjid ketika dia sholat akan mengganggu orang dengan pakaian seperti itu. Perlu diperingatkan, diberitahu. Barangkali memang dia nggak ngerti hukum, nggak tahu. Tentu saja dengan cara yang terbaik kita sampaikan kepada dia, nggak boleh loh. Ini ganggu. Seperti itu para jamaah yang saya muliakan. Kalau memang diperlukan untuk ngasih tahu, ya kita kasih tahu. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, sehabis salam, apakah ada sunnah syariat yang nyuruh kita untuk salaman kiri kanan? Jawabnya tidak ada. Yang ada, salaman jabat tangan itu adalah ketika awal datang bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Salamanlah, jabat tanganlah. Ya itu dia. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, jabat tangan adalah ketika awal bertemu. Ucapkan salam, kemudian jabat tangan. Barangkali kalau ada bertegur sapa, ngomong-ngomong, monggo silakan. Nah, ketika dipertanyakan, adakah contoh tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jabat tangan, salaman kiri kanan kepada orang yang ada di samping saya? Jawabnya tidak ada. Bagaimana hukumnya? Nah, para jemaah yang saya muliakan, harus kita dudukkan permasalahan ini. Kalau secara hukum, gak pernah Nabi, gak pernah sahabat setelah Assalamualaikum selesai dari sholat, mengucapkan salam, gak pernah Nabi, gak pernah sahabat jabat tangan kiri kanan, gak pernah. Yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh sahabat, yang diajarkan oleh Nabi setelah salam itu adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian lanjut dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan. Ya seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, permasalahan ini adalah karena seseorang itu terbiasa, di situ ada tersimpan. Sepertinya beranggapan sempurnanya sholat adalah dengan salam kiri kanan. Itu yang gak benar. Ya.
Enggak ada kaitannya dengan sholat. Iya, enggak ada. Jadi para jamaah yang saya muliakan, apalagi kalau sekiranya kamu yang nyorongkan tangan kamu ingin jabat tangan dengan seseorang itu, ganggu dia yang lagi berzikir. Terputus zikirnya. Karena dia sedang dengan bacaan zikir yang ada. Lah kan ini kan enggak benar. Itu kan seharusnya enggak terjadi. Nah makanya kita perlu mengerti kapan kita harus berjabat tangan dengan seorang teman. Jawabnya di awal ketemu. Habis salam, enggak ada. Apa kegiatan kita ketika kita sudah selesai dari sholat dengan ucapan ya salam itu? Zikir. Setelah istighfar, bacalah bacaan-bacaan yang ada yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Makanya karena ini kebiasaan yang sudah terbiasa, ya kan, beranggapan bahwasanya baik menurut akal pikirannya, tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan baik, iya baik, tapi bukan di situ tempatnya. Tempatnya di awal tadi ketika kita ketemu. Salamanlah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Jabat tangan. Bertanyalah, ngomonglah. Itu dia. Bukan habis salat, habis salam yang ada. Karena itu tadi ada kemungkinan dia mengganggu orang yang sedang berzikir, memutuskan bacaan-bacaan zikir yang seseorang itu tadi dengan bacaan-bacaan zikir yang ada. Baiklah masing-masing kita yang memanfaatkan kesempatan sesudah salam itu dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai mengganggu orang yang ada. Saya selalu mengatakan seperti ini, para jamaah yang saya muliakan, ketika kita ngaji, ya kan? Kita ngaji, ya kita kan ya mengkaji bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi di dalam kehidupannya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Oh, kita dapatkan informasinya. Nabi itu kalau habis salam, setelah assalamualaikum, Nabi itu dengan zikir, istighfar 3 kali, kemudian dengan zikir. Sahabat juga seperti itu. Lah kan jelas. Lah seperti itulah seharusnya kita. Ya, ketika dipertanyakan, adakah Nabi, adakah sahabat jabat tangan di antara sesama mereka sesudah sholat? Gak ada. Lah kalau gak ada, ya gak usah. Itu aja kan selesai permasalahannya. Kan selesai permasalahannya. Jadi ya seperti itu. Tapi karena memang sudah terbiasa, ya kemudian apalagi beralasan kan baik. Ya kan alasannya seperti itu. Kan baik. Baik menurut akal kamu. Kalau memang baik dan memang itu dicontohkan oleh Nabi, ya kita laksanakan. Ternyata kan Nabi kan gak melaksanakannya. Nabi dengan zikir setelah istighfar 3 kali, itulah dia. Makanya kita perlu mengkaji, perlu mempertanyakan apa-apa yang kita katakan ternyata enggak seperti itu. Karena memang enggak ada contoh dari Nabi, ya enggaklah kita lakukan. Dan kita akan melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sehabis salam, Nabi setelah istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Nabi menyibukkan dirinya dengan zikir. Seperti itu yang kalau kita lihat kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dimuliakan, ini dulu beberapa poin yang bisa kita bicarakan. Sampai nanti kita lanjut dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.